Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stevina Suryati Peraru SPDGR dari SMA Negeri 2 Rahong Utara, CGP Angkatan 9, Kabupaten Manggarai. Saya akan memaparkan tugas 1.1A8 koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti tujuan pendidikan. Pertama, tentang pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadi proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, tentang pendidikan. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Keempat, budi pekerti. 5, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Yang kedelapan, pendidikan seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Apa yang saya percaya tentang peserta didik saya dengan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu saya sebagai guru mendominasi pembelajaran, di mana saya sebagai guru lebih cenderung berceramah, siswa duduk diam mendengarkan sehingga anak-anak menjadi bosan. Yang kedua, saya sebagai guru sering mengeluh ketika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Yang ketiga, saya sebagai guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang berikut, saya sebagai guru sering mendominasi pembelajaran sehingga peserta didik pasif dan memiliki motivasi belajar rendah. Yang berikutnya, saya sebagai guru melakukan kegiatan pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Yang berikut yang saya lakukan di dalam kelas yaitu suasana kelas yang tertib, tenang, serta fokus. Guru lebih mengutamakan kepada peserta didik yang menguasai materi. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama,
merubah pemikiran saya sebagai guru setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar, masih banyak sumber belajar yang menjadi sumber pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, menghargai setiap karakter anak. Yang merubah perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, membuat pembelajaran semenarik mungkin agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Kedua, menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik. Ketiga, lebih cermat melihat bakat peserta didik sesuai kodrat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: 1. Mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Ketiga, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. 4. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut, serta guru menjadi among bagi peserta didik. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya berfokus pada level kognitif saja, tetapi memperhatikan juga aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Dari pemaparan materi koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan bahwa 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti baik. Ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikian pemaparan materi saya berkaitan dengan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mari bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih.